Hai, balik lagi di Mulki Only, dimana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini kita akan review si Gustav Karl dari Unicorn Version. Nah, ini dia si Gustav Karl-nya. Dan yang agak bikin aneh adalah di sini tulisannya Gustav Karl Unicorn Version ya. Tapi sebenarnya dia itu muncul di film Gundam Naratif ya. Apa karena si Gundam Naratif itu satu lain dengan si Gundam Unicorn? Karena ceritanya kan 2 tahun setelah Gundam Unicorn, dan di situ juga keluar si Gundam Unicorn Phoenix-nya. Nah, gue nggak tahu sih. Yang jelas sih dia muncul cuma sebentar doang, karena dia cuma mobil suit penjaga gitu. Dan ini dia pengembangan dari si Jesta. Di sini sih ditulisinnya dia pengembangan dari si Jesta seperti itu. Nah, penasaran bentuknya kayak gimana? Yang jelas sih ini gede banget sih bentuknya, bulky banget. Kita langsung aja lihat reviewnya ya. Check it out. Nah, ini dia box art dari si Gustav Karl Unicorn Version. Dia posenya lagi nembak seperti itu. Kemudian di sampingnya ada action pose yang cukup keren menurut gua nih. Dan di sampingnya ini ada ceritanya si Gustav Karl. Nah, yang kita dapat itu satu manual book seperti ini. Kemudian kita juga dapat 10 runner termasuk runner PC-nya. Dan ini partnya gede-gede. Mungkin itu salah satu alasan kenapa runnernya tuh banyak banget, karena partnya gede-gede banget kayak gini. Dan cetakannya menurut gua ini udah bagus banget cetakannya. Jadi ini it's okay lah kualitas bahannya. Dan kita juga dapat satu stiker. Next yang kita bahas adalah proses perakitan yang menurut gue ini mudah banget. Partnya gede-gede, jadi gampang banget untuk nyatuin part satu dengan part yang lainnya. Ditambah dengan stena fitnya yang enak banget dan manual booknya yang gak ada masalah sama sekali. Cuma yang disayangin banget itu adalah SIM lainnya yang banyak banget, termasuk di kepalanya sini kelihatan banget ya. Kemudian di backpacknya di sini dan di sini tuh kelihatan banget SIM lainnya. Kemudian di tangannya ini kelihatan, dan terakhir di pahanya. Dan nggak hanya SIM lainnya aja yang parah, nubaknya pun parah banget di sini. Hampir di seluruh badannya dia tuh kelihatan banget si nubaknya. Mungkin karena warnanya itu yang dominan gelap, warna biru gelap dan abu-abu gelap. Dan ini sayang banget sih. Nah, ini dia aksesoris yang akan kita dapat setelah kita selesai merakit. Yang pertama kita ada rifle-nya plus tangannya yang gue udah pasangin seperti ini. Kemudian kita dapat shieldnya nih yang kita bisa pasangin di backpacknya. Dengan konektornya ada 2 seperti ini, yang panjang dan yang pendek. Dan ini dia cara masangnya seperti ini nih. Nah, dan kita bisa pasang di backpacknya seperti ini. Tinggal kita masukin aja seperti ini. Dan seperti ini nih. Nah, ini yang panjang, dan kalau yang pendek seperti ini. Selain itu juga kita dapat double beam saber seperti ini. Ini dia si Gustav Karl setelah selesai dirakit, dan kita lihat dari dekat nih, ternyata panel lainnya itu nggak terlalu banyak sehingga berkesan nggak terlalu detail nih. Dan warnanya juga gua suka sebenarnya ya, warna abu-abu gelap dan dipadukan dengan warna biru gelap seperti ini menjadikan dia itu army banget kesannya. Dan ngomong-ngomong masalah desainnya nih, dia itu kan ngusung dari si Jesta ya. Kalau misalkan kepalanya sih kelihatan banget si Jesta, dengan shieldnya itu khas banget si Jestanya. Tapi kalau misalkan menurut gue ini kayak dipaduin antara Jesta dengan si Serafi atau Virtue gitu, karena kakinya tuh gede banget seperti ini. Dan memang bodinya tuh juga gede banget, proporsional badannya tuh kalau gua sih suka ya proporsional badan seperti ini. Jadi gagah banget sih untuk masalah desainnya. Cuman sayang banget sih dia itu aksesorisnya cuman sedikit. Jadi ya paling gayanya cuman begini-begini doang ya. Dan ada satu minus yang parah sih, joinnya itu bagian kaki itu parah banget sih. Jadi ya dia agak susah untuk pose aerial ya. Nanti akan diperlihatkan di bagian artikulasi gimana sih minus si joinnya itu, yang bikin menurut gua ini ganggu banget.
Tingginya 16 cm, jadi untuk ukuran HG ini gede banget ya. Dan ini perbandingan dengan si RX78 Gundam yang kebanting banget untuk ukurannya ya. Dia tuh gede banget, dan gue suka sih untuk ukurannya kayak gini. Enak banget untuk dipegang di tangan. Dan ini perbandingan dengan si Jesta Cannon ya. Ini perbandingannya seperti ini ya. Kalau misalkan menurut gue tetap kerenan si Jesta Cannon sih, gue lebih suka Jesta Cannon. Kemudian ini dia perbandingan dengan si Unicorn-nya nih. Jadi dengan si Unicorn sih dia setinggian, teman. Unicorn itu secara proporsional badan lebih oke. Yang tadi gue bilang minusnya itu di joinnya. Join kakinya itu parah banget letoynya sih. Nih kayak gini nih. Aduh, sayang banget sih. Dan ini gampang banget copot untuk pinggangnya nih kayak gini. Wah, ini ganggu banget sih menurut gua nih. Pinggangnya gampang copot, join kakinya juga letoy banget. Artikulasi kepalanya ke atas ke bawahnya seperti ini, ke samping-sampingnya seperti ini, dan dia nggak bisa diputar sampai 360 derajat karena mentok sih. Kemudian shoulder padnya bisa ke sini ke atas ke bawah seperti ini. Kemudian yang warna birunya itu bisa digerakin nih ke samping-sampingnya nih, agak susah nih. Nah seperti ini. Kemudian dia rengkangan tangannya jauh banget ke atas seperti ini. Kemudian bisa diputar 360 derajat bicepnya. Kemudian tekukan tangannya dia udah bagus banget ya, lebih dari 90 derajat. Tangannya bisa diputar. Dan ini bisa dibuka nih, ada misilnya seperti ini, dan itu gimmick sedikit sih. Pinggangnya nih, iya gampang banget copot nih, gue males banget sih. Dan ini pergerakannya terbatas banget pinggangnya ya. Tuh sampingnya seperti ini. Nih gampang banget copot sih, ini paling males sih. Nah ini pergerakan pinggangnya cuman sedikit seperti ini doang nih. Waistnya ke depannya seperti ini. Sampingnya juga bisa digerakin, dan belakangnya juga bisa digerakin. Padahal artikulasinya ini bagus banget, cuman joinan ini, join kakinya bisa split, diputarnya sedikit seperti ini. Kemudian tekukannya ini bisa dipanjangin seperti ini nih kakinya, dan baru ditekukin. Jadi lebih bagus nih tekukan kakinya seperti ini. Dan ini dia bisa digerakin sedikit. Boosternya juga bisa digerakin, kakinya ke bawah ke atasnya seperti ini nih. Iya bisa diputar karena dia itu join dan nggak terlalu jauh sih untuk pergerakan kakinya. Kemudian ini backpacknya juga bisa kita gerakin ke atas ke bawah seperti ini. Dan ini ke atas ke bawah, di sana juga ada ball joinnya, jadi bisa digerak. Jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si Gustav Karl Unicorn version ini, walaupun dia bentuknya itu keren banget dan gagah banget seperti ini, cuma dia punya minus yang fatal banget, yaitu di join kakinya itu letoynya minta ampun sih. Jadi untuk pose-pose aerial itu dia nggak bisa sama sekali, dan pinggangnya pun ini dia copot-copot mulu nih. Jadi ya kenikmatan permainannya itu agak kurang sih, ditambah dengan aksesorisnya juga cuman sedikit doang kayak gitu. Dibanderol dengan harga 300 ribuan, ini nggak sepadan sih kalau misalkan menurut gua dengan apa yang kita dapat. Itu aja sih review kita kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.